Berjumpa dengan saya Wiwi Widya, Magister Pendidikan Pendas Universitas Hamka, dengan mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar, dosen pengampu Dr. Haja Ihsana El Khuluqo, MPD. Pada kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang bagaimana cara mengoptimalkan pembelajaran ABK di kelas. Bagaimana ya untuk memaksimalkan pembelajaran anak ABK di kelas? Terkadang membuat guru tuh kesulitan, bahkan mungkin dapat juga membuat anak yang lain kesulitan. Di dalam mengidentifikasi anak-anak berkebutuhan khusus, ada beberapa tahapan ya untuk mengoptimalkan pembelajaran di kelas agar lebih tepat dan lebih efisien mengenai sasaran. Selain pada anak-anak yang berkebutuhan khusus, terlebih spesial adalah anak-anak yang pastinya normal. Sehingga tujuan pembelajaran tercapai, kita juga tetap dapat memberikan hak-hak pembelajaran dan kewajiban pembelajaran kepada mereka. Nah, dalam melakukan asesmen, apa saja yang harus kita lakukan? Asesmen dalam mengidentifikasi ABK diantaranya adalah, ini menurut Manning tahun 2001, yang pertama adalah screening. Screening ini sangat penting dilakukan oleh setiap sekolah saat awal tahun ajaran, di mana ketika peserta baru itu mendaftar ke sekolah, lalu dilakukan observasi, seorang guru sudah dapat mengetahui apabila menemukan keunikan-keunikan tersendiri. Sebagai contoh di sekolah kami, SD Islam Darussalam Cikunir, ketika ditemukan seorang anak dengan keunikan tersendiri, maka kemudian akan dikomunikasikan dengan orang tuanya untuk dilakukan tindak lanjut. Langkah kedua adalah proses referral. Proses referral artinya proses mengalihtangankan ABK kepada yang ahli. Dalam hal ini, guru berkonsultasi dengan orang tua. Apabila orang tua memiliki sumber data yang cukup akurat untuk dijadikan landasan langkah berikutnya, cukup menjadi dasar tersebut. Tapi apabila di awal-awal orang tua tidak memiliki data tersebut, maka guru membantu orang tua mencari fasilitator berupa psikolog untuk mendeteksi apa yang terjadi pada anak tersebut. Hal ini tidak dapat dijustifikasi oleh seorang guru saja, akan tetapi oleh seorang ahli, yaitu psikolog. Yang ketiga adalah klasifikasi. Setelah mendapatkan data dari psikolog atau ahlinya bahwa si anak tersebut memiliki kategori tertentu, maka proses berikutnya di sekolah adalah mengklasifikasi. Biasanya dalam satu kelas itu terdapat beberapa paralel, dan di situ akan diklasifikasi mana yang mungkin low intelligence, artinya lama dalam menerima pelajaran, lambat, anak yang lambat, atau anak yang sangat cepat, atau bisa juga yang kategorinya autisme, ADHD, ADD, dan lain sebagainya. Dengan demikian, ketika proses pembelajaran itu nanti mereka akan dikelompokkan terlebih dahulu, tidak langsung bersama-sama dengan anak-anak yang lainnya di kelas. Yang keempat adalah melaksanakan perencanaan pembelajaran. Ini menjadi poin utama. Setelah kita dapat gambaran mengenai kelompok-kelompok anak-anak tersebut, maka seorang guru harus merencanakan pembelajaran untuk anak-anak ABK tersebut. Nah, setelah dibuat perencanaan, maka dalam perencanaannya pun berbeda dengan kategori anak-anak yang normal. Sehingga setelah dilaksanakan pembelajaran, jangan lupa terakhir adalah pemantauan kemajuan belajar. Jadi dalam setiap pekannya, seorang guru memberikan laporan kemajuan belajar setiap peserta didik, baik yang normal maupun yang ABK. Dengan demikian, setiap kemajuan-kemajuan tersebut akan terus terreport dalam suatu laporan perkembangan peserta didik. Jikalau di dalam perjalanannya mereka tidak mengalami kendala, maka dilakukan langkah-langkah berikutnya adalah dengan menghadirkan ahli. Dalam hal ini perlu didampingi oleh shadow teacher, sehingga apa yang menjadi direncanakan oleh sekolah dan apa yang akan menjadi harapan dari orang tua untuk menyekolahkan anaknya itu sama-sama dapat berkolaborasi dan menghasilkan hasil yang lebih optimal. Setelah tadi kita melaksanakan proses asesmen, langkah berikutnya adalah dengan melaksanakan identifikasi. Identifikasi dilakukan dengan para ahli, dalam hal ini adalah psikolog. Dari identifikasi itu, maka kita dapat melakukan klasifikasi, kemudian kita dapat melakukan perencanaan dan pemantauan. Siapa saja yang dapat melaksanakan proses identifikasi, yaitu guru, shadow teacher, orang ahli, dan orang tua siswa. Siapa saja yang dapat melakukan ini? 1. Guru kelas. 2.
guru pembimbing khusus, 3 orang tua, dan yang keempat adalah tenaga profesional. Nah, pada bagian ini guru kelas dan guru pembimbing khusus adalah guru-guru yang terlatih untuk mendampingi anak-anak ABK. Proses merencanakan pembelajaran pada siswa ABK itu sangat diperlukan, antara lain bertujuan untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan berikutnya. Sehingga tujuan pembelajaran baik yang kita berikan kepada anak-anak yang normal maupun anak-anak yang ABK pun dapat berjalan dengan lancar. Apa saja langkah-langkah dalam merencanakan pembelajaran? Yang pertama, menganalisis hasil asesmen. Hasil asesmen yang telah kita lakukan dalam 5 tahap tadi, ya kita analisis satu persatu apa saja yang menjadi kebutuhan, apa saja yang menjadi kendala, dan apa saja yang menjadi kekuatan untuk melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, mendeskripsikan. Dari hasil analisis, biasanya psikolog ataupun yang ahli akan memberikan gambaran tentang kriteria anak-anak yang ABK tersebut. Yang ketiga, menempatkan anak-anak ABK pada porsinya. Apabila anak tersebut tidak dapat melakukan pembelajaran secara maksimal, maka tidak usah dipaksakan. Maka kita cukup memberikan waktu nanti di waktu-waktu yang lain untuk diberikan pembelajaran sendiri, sehingga tidak ada penekanan ataupun tidak ada kerisauan dari orang tua maupun anak-anak tersebut, yang akibatnya nanti anak tersebut akan mengganggu atau bahkan membuat ricuh dari kegiatan pembelajaran. Dan keempat, membuat program pembelajaran berdasarkan hasil asesmen. Hal ini penting selain untuk memberikan kita kontrol akan program-program berikutnya, juga saling berkomunikasi yang pasti dengan orang tua untuk terus memantau perkembangan anak-anak tersebut di rumahnya. Dengan demikian, kalau memang anak-anak ABK itu membutuhkan perbaikan behavioral, maka yang terpenting dilakukan pertama kali adalah perbaikan behavioralnya terlebih dahulu. Bagaimana ya melaksanakan pembelajarannya? Setelah tadi kita melakukan perencanaan pembelajaran, langkah terakhir adalah melaksanakan pembelajaran. Dalam melaksanakan pembelajaran, apa saja yang harus kita lakukan sebagai seorang guru? Yang pertama, untuk anak-anak ABK tidak dapat diberikan pembelajaran secara klasikal dalam satu waktu. Maka kita membutuhkan waktu tertentu untuk mereka, yaitu dengan memberikan pembelajaran individu. Pada kurikulum Merdeka ini cukup adaptif untuk mereka, karena kita memberikan hak-hak pembelajaran kepada anak-anak ABK. Begitu juga dengan yang terjadi di sekolah kami, di SD Islam Darussalam Cikunir, untuk anak-anak tertentu yang ternyata memang ABK, akan tetapi dengan kategori yang ringan, di waktu yang lain, biasanya guru akan memberikan pembelajaran tersendiri, pembelajaran individu untuk mengejar materi-materi yang tadi tertinggal bersama teman-temannya. Dengan demikian, materi-materi yang diberikan pun sangat bersifat esensial. Yang kedua, kehadiran guru khusus atau shadow teacher. Karena bagaimanapun, untuk anak-anak tersebut dalam proses pembelajarannya harus didampingi dalam hal segala macam kegiatan, dari mulai kegiatan maupun di kelas maupun di luar kelas. Peran shadow teacher di sini tidak hanya sebagai pembimbing terhadap anak-anak ABK, tapi juga sebagai pendamping untuk guru kelas dalam menyampaikan informasi kepada anak-anak tersebut. Shadow teacher tentunya sudah adalah orang-orang yang sudah terlatih di bidang-bidangnya, sehingga dalam penanganannya akan lebih tepat. Yang ketiga, materi pembelajaran pastikan berbeda dengan siswa yang lain. Artinya begini teman-teman, ada satu siswa kelompok ABK itu dia yang sangat cepat, memiliki kemampuan IQ yang sangat tinggi. Kalau dibiarkan dia juga akan mengganggu teman-temannya. Begitu juga dengan IQ yang sangat lemah, yang sangat lambat, pasti juga akan mengganggu teman-temannya, bahkan dirinya pun tidak nyaman, atau beberapa anak tertentu. Oleh karena itu, seorang guru ketika menghadapi anak-anak ABK tersebut, maka harus dapat mengelola pembelajaran di mana materi pembelajaran dibedakan dengan siswa yang lainnya. Dalam hal ini, materi sangat berdiferensiasi antara kemampuan anak satu dengan anak yang lainnya. Kurikulum Merdeka saat ini sangat menyongsong tujuan tersebut, sehingga pendidikan berlaku untuk seluruh anak Indonesia. Dengan demikian, pemberian materi pembelajaran sesuai dengan kompetensinya
akan membuat siswa dapat mengikuti pembelajaran secara optimal. Yang terakhir adalah penilaian. Setelah kita melakukan proses assessment, mengidentifikasi, mengklasifikasi, merencanakan, melaksanakan pembelajaran, yang terakhir tentunya penilaian. Teman-teman, dalam memberikan proses penilaian tentunya akan lebih adil jika kita memberikan penilaian pun berbeda. Kalau dulu dengan sistem KKM berbeda, di saat ini kurikulum Merdeka tidak ada KKM, maka penilaiannya pun berbeda. Dengan nilai rata-rata 50% dengan hasil dia yang diperoleh, maka itu adalah 50% kemampuannya menyerap mata pelajaran. Sehingga penilaian berbeda terhadap siswa yang lain itu bukanlah sesuatu hal yang dianggap tidak adil, justru itu suatu keadilan dan harus terus dibangun sehingga anak-anak itu dapat tumbuh kembang dan bergaul dalam satu lingkungan yang bersama. Oleh karena itu teman-teman, hendaklah kita bersama-sama mengamati, memberikan penilaian dengan seadil-adilnya dan sebijak-bijaknya sehingga tidak ada siswa manapun, kategori siswa manapun yang akan dirugikan. Dengan demikian anak-anak tetap akan menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa. Tetap semangat berbagi kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.